Selamat datang di tugas video bahan tambahan pangan. Kenalin, aku Alia Priti Damianti, biasa dipanggil Alia, dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan di Universitas Trulogi. Mari langsung saja apa yang kita akan bahas di bahan tambahan pangan. Apa sih bahan tambahan pangan itu? Bahan tambahan pangan atau BTP adalah zat atau campuran zat yang bukan bahan baku utama tetapi sengaja ditambahkan di makanan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas rasa, tekstur, warna, dan untuk memperpanjang umur simpan melalui agen antimikroba dan antioksidan. Sifat utama BTP yaitu yang pertama, harus aman dikonsumsi manusia dalam jumlah yang ditentukan dan diatur oleh badan pengawas seperti BPOM, FDA, dan EFSA. Yang kedua, harus stabil selama penyimpanan, pengolahan, dan penyajian. Dan yang ketiga, harus efektif mencapai fungsi yang diinginkan. Lalu, bagaimana kita tahu BTP itu aman? Semuanya kembali pada regulasi ketat yang melibatkan uji toksisitas untuk menentukan dosis tidak ada efek atau NOAEL. Yang pertama ada yang namanya Daily Acceptable Intake atau ADI, yaitu jumlah suatu zat yang dapat dikonsumsi setiap hari seumur hidup tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang dapat dideteksi secara ilmiah, yaitu dinyatakan dalam miligram per kilogram berat badan per hari. Dan yang kedua, ada batas maksimum penggunaan atau BMP, yaitu jumlah tertinggi BTP yang diizinkan ditambahkan ke dalam pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan nilai ADI dan tingkat konsumsi pangan oleh masyarakat. Untuk pangan bayi dan balita, penggunaan BTP seperti pemanis dan pewarna sintetis sangat dilarang keras karena faktor kerentanan. Tetapi ingat, BTP dilarang keras dipakai untuk menutupi bahan yang sudah rusak atau mengakali cara kerja yang salah. Itu namanya curang. Sekarang kita masuk ke 4 jenis BTP yang paling sering kita temuin. Yang pertama, ada pewarna makanan. Pewarna makanan fungsinya untuk mempertahankan atau meningkatkan warna untuk daya tarik visual, serta mengkompensasi hilangnya warna akibat proses pengolahan. Warna sangat mempengaruhi ekspektasi rasa dan kualitas. Klasifikasi pewarna makanan yaitu ada dua, ada pewarna alami dan pewarna sintetis. Pewarna alami yaitu ada karotenoid, klorofil, dan betanin. Kalau misalnya pewarna sintetis yaitu ada tatrazin dan sunset yellow. Nah, saat ini tren pewarna alami itu menjadi signifikan karena itu sebagai bentuk respon kekhawatiran konsumen terhadap keamanan pewarna sintetis terutama pada makanan anak. Yang kedua, ada pengawet pangan yang itu fungsinya berfungsi untuk menghambat, mencegah atau menghentikan proses pembusukan, fermentasi, pengasaman yang disebabkan oleh mikroba pembusuk seperti bakteri, ragi, dan jamur. Nah, jenis-jenis pengawet pangan yaitu ada antimikroba dan antioksidan. Sedangkan antimikroba yaitu contohnya ada asam dan garam benzoat, sorbat, propionat, nitrit, dan atau nitrat. Sedangkan antioksidan yaitu untuk menghambat reaksi oksidasi yang menyebabkan kepengikan. Contohnya seperti BHT dan BHA. Nah, cara umum kerjanya yaitu dengan merusak membran sel, menghambat enzim penting, atau mengontrol aktivitas air. Nah, perlu diingat, formalin dan boraks bukanlah bahan tambahan pangan dan penggunaannya dilarang dalam penggunaan pangan karena bersifat toksik dan mutagen. Yang ketiga ada pemanis. Fungsi dari pemanis yaitu untuk memberikan rasa manis, juga mempengaruhi tekstur, daya simpan, dan aspek sensorik produk. Nah, pemanis yaitu dibagi dua, ada yang alami dan sintetis. Kalau alami yaitu ada madu, sirup, gula, dan kalau sedangkan sintetis yaitu sakarin dan aspartam yang jelas memiliki tingkat kemanisan berkali-kali lipat sukrosa. Cara kerjanya itu berdasarkan tingkat kemanisan, kestabilan proses, dan interaksi komponen dalam formulasi. Yang keempat ada emulsifier. Emulsifier ini tugasnya untuk menstabilkan campuran dua zat yang tidak mau bersatu atau bercampur seperti air dan minyak.
Nah, ia ini menurunkan tegangan permukaan dan membentuk lapisan pelindung. Contohnya seperti lecitin kedelai, yaitu yang alami, sedangkan polisorbat yaitu sebagai sintetis. Nah, emulsifier ini sangat penting untuk kualitas tekstur, konsistensi, dan umur simpan produk seperti margarin, es krim, dan saus. Intinya, bahan tambahan pangan atau BTP adalah kunci dari kualitas dan keamanan produk selama sesuai regulasi dan tidak melebihi batas maksimum penggunaan. Dengan memahami ADI, BMP, dan fungsi setiap jenis BTP, kita bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas dan produsen yang bertanggung jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Bye-bye.